Di sebuah sudut Jakarta yang bising, apartemen unit 404 milik Aris terasa seperti dunia yang berbeda, senyap, dingin, dan berbau sisa dupa yang hampir padam. Aris tidak pernah ingat kapan terakhir kali ia keluar rumah. Namun ia ingat betul bahwa bayangannya di cermin mulai bergerak 2 detik lebih lambat dari gerakan aslinya. Setiap jam 3 pagi, suara ketukan berasal dari dalam lemari tua peninggalan neneknya di sudut kamar. Bukan ketukan keras yang menuntut perhatian, melainkan ketukan lembut dan berirama. Seolah-olah ada jemari yang mencoba menghitung detak jantung Aris. Dari balik kayu jati yang mulai lapuk itu, Aris mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah efek dari isolasi mandiri dan tekanan pekerjaan sebagai penulis lepas. Namun, saat ia melihat ke arah jendela yang menghadap ke gedung-gedung beton, ia melihat pantulan seorang wanita berbaju daster putih yang berdiri tepat di belakangnya. Meski saat ia menoleh, hanya ada udara kosong. Pagi harinya, Aris menemukan secangkir kopi hitam di meja makannya, masih mengepulkan uap panas. Masalahnya, ia tidak pernah menyeduh kopi pagi itu, dan rasa kopi tersebut persis seperti racikan ibunya yang sudah meninggal 10 tahun lalu di desa terpencil di Jawa Tengah. Rasa cemas mulai menggerogoti logika Aris saat ia menemukan foto-foto dirinya yang sedang tidur tersimpan di dalam ponselnya sendiri. Sudut pengambilan gambarnya mustahil diambil dari langit-langit kamar, dan di setiap foto itu, wajah Aris tampak semakin pucat dengan mata yang terbuka lebar, namun tanpa pupil. Ia mencoba menelepon sahabatnya, namun suara di seberang sana hanya berupa deru angin dan bisikan parau yang menyebutkan alamat rumah masa kecilnya. "Pulang, Riz," bisik suara itu. Terdengar seperti gesekan amplas pada tulang, membuat bulu kuduknya berdiri kaku. Ketakutan Aris memuncak ketika ia menyadari bahwa semua pintu dan jendela apartemennya tidak memiliki gagang lagi. Dari sisi dalam, ia terperangkap dalam kotak semen yang mulai terasa semakin sempit, seolah-olah dinding-dinding itu perlahan bergerak mendekat untuk menghimpitnya. Di tengah kegelapan, ia mulai mendengar suara langkah kaki yang basah di atas lantai parket, meninggalkan jejak air keruh yang berbau tanah kuburan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandinya, diikuti oleh suara air keran yang mengalir deras. Padahal ia tahu kerannya sudah lama rusak. Aris memberanikan diri mengintip ke kamar mandi dan menemukan cerminnya tertutup tulisan darah yang mengering. "Kamu bukan yang asli." Kalimat itu berdenyut di matanya, memicu rasa sakit kepala hebat yang membuatnya tersungkur di atas lantai yang dingin. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat sepasang kaki tanpa alas berdiri di depannya, kaki yang memiliki bekas luka bakar yang persis sama dengan miliknya saat kecelakaan masa kecil. Ia mendongak dan melihat dirinya sendiri, namun dengan senyum yang terlalu lebar hingga merobek sudut bibir. Sosok Aris itu membungkuk, membisikkan bahwa selama ini Aris hanyalah manifestasi dari rasa bersalah yang tidak pernah tuntas. Bayangan itu mengklaim bahwa Aris yang asli sudah lama mati di dasar sumur tua di belakang rumah neneknya, dan sosok yang sekarang gemetar hanyalah sisa memori yang menolak pergi. Tiba-tiba, memori itu menghantamnya. Bau tanah basah, rasa logam di mulut, dan gelapnya sumur tua saat ia didorong oleh saudaranya sendiri. Aris mulai merasakan kulitnya mengelupas seperti kertas terbakar, menyingkap kekosongan hitam di bawahnya yang selama ini ia sembunyikan dengan logika palsu. Apartemen mewah di Jakarta itu mulai memudar, berubah menjadi dinding sumur yang licin dan berlumut. Suara bising kota digantikan oleh suara jangkrik dan tangisan perempuan di kejauhan, menandakan ia kembali ke tempat di mana semuanya berakhir, atau mungkin dimulai. Aris yang asli, sosok yang berdiri di depannya, mengambil alih kesadaran itu dengan perlahan. Mengenakan identitas Aris seperti mengenakan jaket tua yang nyaman. Ia merapikan rambutnya di depan cermin yang kini kembali normal. Sementara Aris yang asli, atau yang ia pikir asli, perlahan mencair
menjadi genangan air di lantai. Sosok itu keluar dari apartemen, menyapa satpam dengan ramah, dan berjalan menuju keramaian kota dengan langkah yang mantap. Tidak ada yang curiga, karena di dunia ini, seringkali kita lebih mencintai versi palsu yang sempurna daripada kenyataan yang hancur dan berdarah. Di dalam unit 404 yang kini kosong, hanya tersisa sebuah ponsel di atas meja yang masih menyala, menampilkan satu pesan singkat yang belum terkirim. Pesan itu hanya berisi satu kata berulang-ulang hingga memenuhi layar. Tolong, namun tidak ada yang akan datang, karena di bawah gedung apartemen itu terkubur ribuan cerita tentang orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dalam labirin trauma yang tak pernah usai. Aris kini hanyalah satu lagi penghuni dalam kegelapan yang tak bersuara.